يا رسول الله في عشان ودرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج وزمان أنت حاكمه زل ما فيه من العوج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج فجزاك الله خيرا جزاء يا منير الكون بالبلج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج كل يوم نرتجي فرجا رب عجل منك بالفرج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذاكري يا رسول الله يا ربيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah
Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah di malam hari ini kita semua dapat berkumpul kembali di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita menghidupkan antara maghrib dan isya, yang mana waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua, dan Allah taala jadikan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga Allah taala sebagaimana telah perjumpakan kita semua dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, semoga Allah taala perjumpakan kita semua dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insyaallah imannya ditambah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 2 minggu lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang dimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah taala banyak sekali memberikan keistimewaan dan keberkahan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai syahrul ummati, sebagai bulan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku, itu dikarenakan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kula jenengan niki para jamaah yang dimuliakan Allah diperjumpakan dengan bulan Ramadan, maka banyak sekali Allah taala itu memberikan keistimewaan, keberkahan, tambahan ganjaran untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini insyaallah kita akan membaca satu riwayat daripada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Salman Al-Farisi, yang mana beliau meriwayatkan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ketika di akhir daripada bulan Sya'ban. Jadi dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir bulan Sya'ban, berarti besoknya Ramadan, Nabi menyampaikan khutbah yang akan dibacakan nanti ini. Khutbah yang isinya mengajak kita semua untuk meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan. Khutbah yang isinya bagaimana itu Nabi menjelaskan Allah Ta'ala memberikan keistimewaan yang luar biasa untuk umatnya Rasulullah SAW. Ini walaupun masih 2 minggu lagi, tapi insya Allah riwayat yang akan disampaikan ini, yang Nabi sampaikan 1 hari sebelum masuknya bulan Ramadan, insya Allah bisa menambah kerinduan kita dengan bulan Ramadan, dan insya Allah bisa mempersiapkan kita bekal untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Mugi-mugi sedaya diparingi panjang umur, sehat walafiat, berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan khutbah kepada kami para sahabatnya ketika itu di akhir hari daripada bulan Sya'ban. Faqala ayyuhan nas qad adhallakum syahrun adim, syahrun mubarak, fihi lailatul qadri khairun min alfi syahr, ja'alallahu ta'ala siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwa. Nabi beliau berkata, ayuhan nas, wahai para manusia. Nabi ngajak bicara kula jenengan sedaya. Walaupun ketika itu yang diajak bicara para sahabat, tapi sejatinya ini juga yang diajak bicara adalah semua umatnya Rasulullah walaupun tidak hadir ketika itu, termasuk kita semua. Nabi berkata, ayuhan nas, wahai para manusia, qad adhallakum syahrun adzim, sungguh kalian ini sudah dinaungi dengan bulan yang agung. Bulan yang agung telah menaungi kalian. Maksudnya adalah sebentar lagi kalian akan bernaung dengan bulan Ramadan, sebentar lagi kalian itu akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Iya. Qad adhallakum syahrun adzim. Coba perhatikan, Nabi ketika menyebut
kalian sebentar lagi akan masuk kepada bulan Ramadan, Nabi sifati dengan sifat azim. Nabi katakan Ramadan itu sifatnya adalah bulan yang agung. Walaupun nyuwun sewu bulan Ramadan itu termasuk Asyhurul Hurum napa mboten? Mboten. Bulan Ramadan itu bukan termasuk Asyhurul Hurum. Minha arba'atul hurum. Ramadan tidak termasuk. Karena Asyhurul Hurum itu bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Kalau Ramadan tidak termasuk. Tapi maaf, walaupun bulan Ramadan tidak termasuk Asyhurul Hurum, akan tetapi bulan Ramadan itu bulan yang azim. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang banyak berkah, bulan yang diberkahi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Ramadan itu kalau tidak 29 ya 30 hari. Akan tetapi waktu 29 atau 30 hari itu adalah waktu-waktu yang diberkahi sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW ketika beliau ingin menjelaskan bagaimana itu keutamaan Ramadan, Nabi katakan di dalam salah satu sabdanya, "Lau ya'lamin nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau ayyakuna haulan kamilah." Nabi katakan, kalau misalnya manusia itu dia tahu, Nabi katakan kalau manusia itu dia tahu berkah apa yang ada di bulan Ramadan, pemberian Allah itu besarnya seperti apa ada di bulan Ramadan, maka pasti kata Rasulullah mereka akan berangan-angan kalau Ramadan itu bukan 1 bulan tapi 1 tahun. Ya, Nabi katakan kalau manusia itu tahu berkahnya bulan Ramadan, manusia dia tahu pemberian Allah yang Allah Ta'ala berikan ada di bulan Ramadan, kalau kulon jenengan tahu pasti kulon jenengan berangan-angan berharap kepada Allah Ta'ala. Ramadan itu bukan bulan tapi tahun, bukan cuma 29 atau 30 hari, tapi 1 tahun penuh Ramadan kita akan minta kepada Allah Ta'ala. Iya, ini menjelaskan berkahnya Ramadan. Berarti kathah napa mboten? Kathah. Nek kulon jenengan tahu bakal minta sama Allah sujud sampai nangis, ya Allah Ramadan jangan cuma 1 bulan, 1 tahun ya Allah. Ya, nah, tapi berhubung kulon jenengan tidak tahu, berhubung kulon jenengan apa? Tidak tahu, mau pisah Ramadan seneng napa sedih? Mau pisah Ramadan mau selesai sedih napa seneng? Oh sedih, sedih napa seneng Bu? Sedih napa seneng? Lah nek puasanya bukan sebulan setahun siap napa mboten? Siap-siap sekarang ya nek dijadikan nangis kulon jenengan. Iya. Nek kulon jenengan tahu bakal minta sama Allah Ta'ala, berarti ini jelaskan berkahnya Ramadan itu luar biasa. Pemberian Allah Ta'ala yang ada di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Coba, ini 1 berkah di antara jutaan atau miliaran berkah yang ada di bulan Ramadan. 1 tetes di antara samudra keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Coba perhatikan. Nyuwun sewu. Niki yang ngomong sama yang dengar podo niki. Napa niku? Nek masuk Ramadan subhanallah tanpa dipaksakan semangat kepingin baca Al-Qur'an. Kalau sudah masuk Ramadan niku tanpa disadari hatinya itu semangat untuk ngerjakan ibadah. Niki nggih napa mboten niki? Hatinya niku kepingin iktikaf di masjid, bawaannya itu kepingin baca Al-Quran, bawaannya itu kepingin zikir kepada Gusti Allah Ta'ala. Loh, perasaan atau semangat ibadah ada di bulan Ramadan tidak kita dapatkan di selain bulan Ramadan. Mungkin orang kalau di selain bulan Ramadan tidak baca Al-Quran atau jarang baca Al-Quran atau baca Al-Quran cuma sedikit. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan itu tiba-tiba hatinya dicas sama Allah Ta'ala. Yang tidak pernah baca Quran kepingin baca Al-Quran. Yang biasanya Al-Quran bacanya 1 juz setiap hari, ketika masuk Ramadan 3 juz setiap hari. Niku kula jenengan rasakan apa mboten niku? Niki kula jenengan rasakan apa mboten niki? Niki subhanallah dipaksakan apa ndak dipaksa niki? Coba kula jenengan kalau saben malam ngerjakan sholat tarawih, nggih napa mboten? Ngerjakan 4 rakaat sholat isya, kemudian 2 rakaat ba'diyatul isya, kemudian niki teng Masjid Al Iqbar tarawih pin rakaat niki.
11 rakaat. 8 taraweh, 3 witir. Ini 11 rakaat. Nyuwun sewu. 11 rakaat di setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Kula njenengan ngerjakan salat taraweh 8 rakaat kemudian witir 3 rakaat. Niku seneng hati atau dipaksa? Seneng hati apa dipaksa nih? Seneng hati. Nah, coba nanti ba'da salat isya ngerjakan salat sunah 11 rakaat. Istiqomahkan saben malam. Kinten-kinten saged napa mboten niki? Lho nek saged ya saged, cuma dipaksa napa mboten niki? Berat hati napa mboten niki? Berat hati. Tapi subhanallah kalau masuk Ramadan semangat bawaannya itu ibadah. Ada lagi orang mengerjakan sholat taraweh 20 rakaat. Kemudian witirnya 3 rakaat. Ada lagi yang witirnya 11 rakaat, disempurnakan sampai 11 rakaat. Itu kalau dikerjakan di selain malam Ramadan berat. Tapi kalau dikerjakan di malam-malam bulan Ramadan kok subhanallah kok ringan. Tidak berat sama sekali. Ini berkahnya Ramadan. Dan nyuwun sewu, ini rasa semangat ini Allah berikan kepada semua umatnya Rasulullah SAW. Walaupun semangatnya itu berbeda-beda, tapi yang jelas ada rasa keinginan untuk meningkatkan amal ibadah. Nah, ini setetes daripada lautan keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Subhanallah. Nabi katakan syahrun mubarak. Bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW beliau mengatakan fihi lailatul qadri khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana satu malam itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Yaitu malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Coba perhatikan. Ada satu riwayat menjelaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW beliau membaca atau beliau mengetahui umur umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu niku nyuwun sewu, umurnya panjang-panjang. Ada yang umurnya 1000 tahun. Ada yang usianya 800 tahun. Ada yang 600 tahun, ada yang 500 tahun, ada yang 300 tahun. Itu umat-umat apa nih? Terdahulu. Tapi nyuwun sewu, nek umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada napa mboten yang nyampe usia 200 tahun? Oh, ndak ada kejadian nyampe 200 tahun itu mustahil umatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku dawuh hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Kanjeng Nabi niku ngatakan umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan Kanjeng Nabi wafat usia berapa nih? 63 tahun, antara 60 sampai 70 tahun. Ini umatnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau umat-umat terdahulu ada yang nyampe 500, 700 sampai 1000 tahun. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam niku ketika diperintahkan untuk khitan, Nabi Ibrahim niku awalu man ikhtutin. Awal manusia yang diperintahkan untuk dikhitan niku Nabi Ibrahim. Jadi awal orang yang dikhitan niku sinten? Nabi Ibrahim. Loh, Nabi Ibrahim niku ketika dikhitan usianya 70 tahun. Usianya berapa? Nah, coba nih yang 70 tahun sekarang belum dikhitan, kemudian dikhitan bablas napa mboten niki? Nah, bablas. Iya. Melayu rohnya bablas nih. Ikut kepotong rohnya nih. Iya. Umat-umat terdahulu itu usianya panjang. Loh, ketika Rasulullah SAW mengetahui kalau umat-umat terdahulu itu usianya panjang, Nabi Muhammad itu beliau sedih. Beliau meneteskan air mata. Kenapa sebabnya? Kalau umat yang terdahulu usianya panjang-panjang, ada yang 500, 700, bahkan 1000 tahun, sedangkan umatnya Rasulullah cuma 60 sampai 70 tahun, berarti umat terdahulu pahalanya lebih banyak daripada pahala umatnya Rasulullah SAW. Karena mereka hidupnya lebih lebih panjang. Kanjeng Nabi sedih, berarti umat-umat terdahulu pahalanya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak daripada umatku. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Kanjeng Nabi dan para umatnya satu hadiah, satu kemuliaan, satu keistimewaan. Napa niku? Lailatul Qadar. Ya, Nabi kasih Lailatul Qadar sama umatnya.
Napa niku? Orang kalau dapat Lailatul Qadar, nyuwun sewu. Tadi kan dikatakan Lailatul Qadar niku lebih baik dari berapa bulan? 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau ditahunkan antara 82 atau sampai 84 tahun. 1000 bulan itu kalau ditahunkan itu seperti itu kalau ditahunkan antara 82 sampai 84 tahun. Lah maksudnya orang kalau dapat malam Lailatul Qadar, orang kalau dia dapat malam Lailatul Qadar, maka sama seperti orang yang mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang ibadah 1000 bulan atau 82 sampai 84 tahun. Jadi nyuwun sewu, kalau ada satu orang dapat malam Lailatul Qadar, seumur hidup cuma sekali. Niku Lailatul Qadar yang dia dapatkan itu pahalanya lebih besar daripada orang yang ibadah nonstop 1000 bulan, yaitu 82 nyampe 84 tahun. Niku kalau seumur hidup sekali. Berarti kalau misalnya niki nyuwun sewu, umat Kanjeng Nabi niku ada satu orang misalnya usia 40 tahun meninggal. Ini kan masih muda. Tapi ternyata selama dia hidup dapat satu Lailatul Qadar. Maka orang seperti ini usianya tidak 40 tahun sebenarnya dia. Usianya 82 tambah 40 berapa itu? 132 tahun. Dia mendapatkan pahala 84 tahun lebih nonstop ibadah kepada Allah Ta'ala. Padahal nyuwun sewu, kalau jenengan ini kira-kira saged napa mboten nek misalnya diparing usia 100 tahun niku 84 tahun nonstop ibadah niku saged napa mboten? Nonstop ndak mandek. Saged napa mboten niku? Ndak ada yang mampu, mboten saged kalau jenengan. Tapi kalau orang dapat Lailatul Qadar niku pahalanya lebih baik, lebih besar daripada orang yang 84 tahun nonstop ibadah kepada Allah Ta'ala. Niku kalau seumur hidup cuma sekali. Lah nek saben Ramadan dapat Lailatul Qadar kira-kira kita pripun niku? Luar biasa napa mboten niku? Lah niki hadiah dari Gusti Allah Ta'ala untuk umat Kanjeng Nabi. Walaupun umat Kanjeng Nabi niku usianya pendek, tapi mereka diparingi kalian Gusti Allah Ta'ala Lailatul Qadar yang lebih besar pahalanya daripada ibadah 1000 bulan atau 84 tahun nonstop ibadah kepada Allah Ta'ala. Mugi-mugi sedaya diparingi Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, Kanjeng Nabi dawuh ja'alallahu ta'ala siyamahu fariidhah wa qiyama lailihi tatawu'a. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwah wa man adda fariidatan fih kana kaman adda sab'ina fariidhah fi ma siwah. Nabi mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan itu Allah Ta'ala mewajibkan yang namanya puasa. Ya, di bulan Ramadan itu Allah Ta'ala wajibkan yang namanya puasa. Puasa untuk umat Kanjeng Nabi yang wajib niku bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, tapi nyuwun sewu, ada juga puasa yang hukumnya wajib selain bulan Ramadan. Puasa apa niku? Apa? Nadar. Nggih. Nah, misalnya kalau jenengan iki kerja mau dagang, kemudian nadar, ini kalau kerjaan kugul saya nadar puasa 3 hari. Kalau kerjaan kugul, bisnis kugul, berhasil saya punya bisnis, saya nadar puasa 3 hari. Maka puasa 3 hari kalau gul hukumnya apa nih? Wajib. Nah, kemudian apa lagi nih? Yang wajib puasa niku apa lagi? Puasa Ramadan, nadar, kemudian apa nih? Ibu-ibu kalau pas Ramadan haid puasa napa mboten, Bu? Nah, nanti selesai Ramadan wajib napa? Nyaur, napa puasa godok. Nah, godok niku wajib napa mboten? Godok niku wajib, puasa godok. Nah, niku wajib. Ada lagi puasa yang wajib namanya puasa kafarah. Ya, namanya puasa napa? Kafarah. Nah, puasa kafarah niku pripun? Contoh, orang sumpah tapi bohong. Sudah terlanjur sumpah tapi tidak dikerjakan. Dia menyebut namanya Allah, wallahi, demi Allah saya akan mengerjakan perbuatan ini. Ternyata dia tidak mengerjakan. Niku dosa napa mboten? Dosa. Kafarahnya, penebusnya puasa 3 hari. Ya, penebusnya atau kafarahnya puasa 3 hari. Niki puasa napa hukumnya? Wajib.
Nah, sama juga puasa kafarah niku napa? Nek misalnya ada orang ketika di siang hari bulan Ramadan kumpul sama istrinya. Ya, laki kumpul sama istrinya. Niku dosa napa mboten? Dosa di bulan Ramadan, dosa di siang hari. Kalau malam enggak apa-apa. Tapi kalau di siang hari enggak boleh. Lah nyuwun sewu, nek suami istri kumpul di siang hari bulan Ramadan, maka suami niku wajib bayar kafarah. Nah, kafarahnya apa niku? Puasa berapa hari niku? Berapa? Puasa berapa hari ini? 2 bulan berturut-turut. Nah, ya 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut niku pripun? Ya 2 bulan non-stop, tidak ada istirahatnya, tidak ada liburnya. Nah, misalnya libur sehari, ulangi dari awal. Nah, misalnya orang ngerjakan puasa baru 59 hari, besok tak libur, capek saya puasa sudah 59 hari. Libur sehari, ulangi dari awal. Makanya jangan sampai suami niku kumpul sama istrinya di siang hari bulan Ramadan niku wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, niki Ramadan ini sudah menggeh niki 2 bulan berturut-turut nih. Ya, niku hukumnya wajib kafarah niku. Lah begitu juga di bulan Ramadan puasa hukumnya wajib. Puasa hukumnya apa? Wajib, tidak boleh tidak puasa. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang baik, yang sifatnya sunnah, mengerjakan ibadah yang sifatnya sunnah, niku dawuhnya Kanjeng Nabi, itu pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan ibadah wajib dengan perbuatan yang sama di selain bulan Ramadan. Orang yang mengerjakan perbuatan sunnah di bulan Ramadan itu ganjarannya seperti ibadah wajib. Lah saya mau tanya, ganjaran sunnah sama ganjaran wajib niku besar mana? Ganjaran sunnah sama ganjaran wajib niku besar mana niku? Besar wajib. Orang sholat duha sama orang sholat isya, pahalanya besar mana itu? Ya sholat isya, karena sholat isya hukumnya apa? Wajib. Loh niku yang sunnah-sunnah nek di bulan Ramadan niku diparingi kalian Gusti Allah Ta'ala ganjaran ibadah wajib. Jadi duhanya kulon jenengan di bulan Ramadan tidak sama dengan duhanya kulon jenengan di selain bulan Ramadan. Nek duhanya kulon jenengan di selain bulan Ramadan niku pahalanya sunnah, tapi kalau di bulan Ramadan pahalanya menjadi wajib, dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Niku yang sunnah. Tapi nek kulon jenengan ngerjakan ibadah yang wajib di bulan Ramadan, maka nyuwun sewu, ibadah wajib di bulan Ramadan niku diganjar kalian Gusti Allah Ta'ala dilipat gandakan sampai 70 kali. Saya mau tanya, ibadah wajib yang kulon jenengan kerjakan bulan Ramadan pertama apa? Ibadah wajib yang dikerjakan di bulan Ramadan pertama apa niki? Puasa. Berarti 1 hari puasa di bulan Ramadan beda dengan puasa Senin Kemis. Kalau Senin Kemis niku sunnah, tapi kalau 1 hari di bulan Ramadan itu yang karena itu Pak itu adalah ibadah wajib, pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali. Napa melih niki selain puasa napa niku? Napa yang wajib niku? Napa Pak? Salat napa niku? Nah, salat wajib 5 waktu. 5 waktu yang kula jenengan kerjakan di bulan Ramadan beda dengan 5 waktu yang kula jenengan kerjakan di selain bulan Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan niku sudah pahalanya besar 5 waktu, tapi kalau dikerjakan di bulan Ramadan niku dilipat gandakan sama Allah, diping kalian Gusti Allah Ta'ala 70 kali. Wah niki berkah luar biasa. Makanya jangan sampai ada orang yang ngerjakan puasa tapi ninggalkan sholat. Niku wonten apa mboten niku? Puasa ngerjakan tapi sholatnya bolong-bolong. Wonten apa mboten niku? Niku puasanya sah napa mboten niku? Puasanya sah napa mboten niku? Kalau berbicara masalah sah apa tidak dilihat dari ilmu fikih. Mungkin puasanya sah karena rukunnya dikerjakan, syarat-syaratnya dikerjakan, tapi nyuwun sewu pahala puasa tidak didapatkan. Ya, makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau dawuh, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal wal atash. Nabi mengatakan berapa banyak orang ngerjakan puasa, berapa banyak orang ngerjakan puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali hanya rasa lapar dan juga dahaga. Kenapa sebabnya? Puasanya mungkin sah,
tapi dia meninggalkan sholat. Puasanya mungkin sah tapi bohong. Puasanya sah mungkin tapi dia fitnah orang, ngerasani orang. Lah niku puasanya bisa jadi sah tapi tidak dapat pahala, kecuali yang dia dapatkan cuma rasa lapar dan juga rasa haus. Kira-kira sia-sia napa mboten niku? Sia-sia napa mboten niku? Nah niku anak-anak kula jenengan yang di rumah jangan sampai puasa tapi tidak sholat niku. Nah niku kalau sampai ngerjakan puasa tidak sholat, diapakan niku? Puasa tapi tidak sholat, anak kula jenengan puasa tapi tidak sholat, niku kira-kira diapakan itu? Napa? Diapakan niku? Niku pecuti ben ngerjakan sholat niku. Nah, niku keblablasan bulan Ramadan. Setan di kerangkeng kok masih tidak sholat? Apa setannya ujul ini? Apa jangan-jangan lah yang tidak sholat itu setan niku? Nah, makanya hati-hati, tidak boleh niku. Iya. Nah, dawuhnya Kanjeng Nabi seperti itu. Nyuwun sewu. Kanjeng Nabi niku pernah suatu saat ketika beliau naik ke mimbar. Kanjeng Nabi niku mimbarnya wonten unda-undaan, anak tangga. Ada 3 anak tangga mimbarnya Rasulullah SAW. Ketika Kanjeng Nabi naik satu langkah, naik satu anak tangga, beliau ngucap amin. Naik tangga yang kedua ngucap amin. Naik tangga yang ketiga ngucap amin. Sahabat niku heran, Kanjeng Nabi niki ngamini doanya siapa? Tidak ada orang yang doa kok Kanjeng Nabi ngucap amin. Nah saya mau tanya, amin itu kan ngamini doa napa mboten? Orang ngucap amin itu ngamini doa napa mboten niku? Bar Fatihah ngucap amin niku kan ngamini doa yang ada di Al-Fatihah. Nggih napa mboten? Lah niki ndak ada orang yang baca doa tapi Kanjeng Nabi ngucap amin. Niku bar selesai khutbah, sahabat tanya, "Loh Kanjeng Nabi kenapa kok panjenengan ngucap amin?" Niku Kanjeng Nabi dawuh, di antara Nabi kan ngucap amin 3 kali. Itu di antara 3 aminnya Kanjeng Nabi, niku Kanjeng Nabi niku dengar doa dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa. Napa niku doanya? Syaqiya abdun, mugi-mugi celaka. Mugi-mugi celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, falam yughfarlah, tapi tidak diparingi ampunan sama Allah Ta'ala. Mugi-mugi ciloko, kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril doa, mugi-mugi celaka orang yang berjumpa Ramadan tapi tidak dikasih ampunan sama Allah Ta'ala. Mugi-mugi celaka. Yang doa sinten niku? Malaikat Jibril. Kanjeng Nabi setelah malaikat Jibril berdoa, Kanjeng Nabi ngucap amin. Niki malaikat Jibril yang doa, yang ngamini sinten? Kanjeng Nabi. Kinten-kinten gobul napa mboten doanya niku? Gobul napa mboten niku? Ya gobul banget. Yang doa malaikat Jibril, yang ngamini sinten? Kanjeng Nabi. Makanya orang kalau berjumpa dengan bulan Ramadan tidak dapat ampunan, ya Allah, niku orang yang paling sial. Niku orang yang paling celaka. Itu orang yang nasibnya paling mengkhawatirkan nanti di akhirat. Niki mugi-mugi sedaya masuk Ramadan mendapatkan ampunan daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.